Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun ya. Pada siang hari ini saya mau ngapain ya? Bingung, teman-teman. Sedikit review ya, teman-teman. Untuk pekerjaan rumah yang bos saya kerjakan ya, saya di sini cuma sebagai kuli ya, teman-teman, tapi ingin mendokumentasikan kegiatan saya ya, biar bisa ditonton di kemudian hari. Ini sudah masuk ke tahap plaster, udah mau selesai, tinggal ruangan depan itu sama ruang tamu. Sebelah luar ini udah selesai semua. Ini saya sedang melakukan pekerjaan untuk lantai luar ya, lantai kaki 5 ya kalau di sini nyebutnya. Nih, pasang batu nanti sampai sana, terus nanti belok sampai samping rumah sana, muter gitu, muterin rumah. Ini udah dapat separuh rumah keliling depan. Plaster luarnya juga udah selesai. Untuk jendelanya atau tingkapnya itu dipasang konis ini, teman-teman. Ini konis busa, dalamnya busa tapi cukup kuat lah, tahan lama. Tapi ya nggak boleh nggak boleh untuk manjat ini, nggak boleh, teman-teman. Pemasangan konis ini dia pakai paku nih, paku beton, pakuan ke dinding. Kalau untuk panjang jendela ini sekitar 60 120, terus ini 60 lagi, berarti sekitar 180-an lah kalau sentimeternya. Ini dikasih kalau saya biasanya masang dikasih 1 2 3 4. Kalau untuk atasnya dikasih 1 2 3 pakai semen gam atau lem. Untuk atapnya di sini konstruksinya pakai baja ringan. Ketebalannya kalau nggak salah kemarin bosku bilang 1 mm sama 80. Yang 1 mm ini untuk kudanya ya, untuk lurus ke sini, sama untuk yang naik, sama untuk yang turun 1 mm. Kalau yang 80-nya itu untuk tiang-tiangnya itu yang ke atas sama yang miring-miring. Nah, kebetulan kemarin itu aku sempat buka Facebook ya, teman-teman. Sempat buka Facebook terus lihat ada temenku itu bukan posting ya, jadi membagikan postingan konstruksi atap baja ringan memakan korban. Dan setelah saya buka websitenya, saya buka artikelnya ya, isinya untuk konstruksi atapnya, untuk desain atapnya itu kurang lebih seperti yang saya kerjakan ya, teman-teman. Jadi ini atapnya ngelilingin rumah, limas naik turun seperti ini kurang lebih desainnya, cuman berbeda di skalanya, segi kebesaran atau luas atapnya itu berbeda. Kalau nggak salah itu di salah satu rumah sakit ya, karena gambarnya itu ada pasien yang tertimpa dan ada perawatnya juga. Kasihan juga ya, teman-teman, lihatnya itu. Dan setelah saya pelajari dan saya lihat di gambarnya itu, jadi atapnya itu, ini kan atap segitiga
sama kaki ya teman-teman ya, atau sama sisi ya. Jadi kok bisa gitu, atap yang notabene itu rangkaiannya seperti ini, dia bisa blesek ke bawah gini, turun ke bawah gini. Jadi setelah saya pikir-pikir dan berdasarkan pengalaman saya, kemungkinan terbesar itu terjadi ketika perangkaian atapnya ya, perangkaian konstruksi dari atapnya ini mungkin salah teman-teman. Terus untuk melakukan pelaksanaan perangkaiannya, jadi untuk nyekrunya ya, untuk pemasangan skrunya itu mungkin kurang ya. Kalau saya melakukan pemasangannya skru itu tiga, minimal 3 teman-teman, jangan sampai 2, apalagi 1. Maksimalnya itu kalau mau bagus ya 6, baru kuat banget itu kalau 6. Kalau ini ya cukup 3, karena kalau 3 untuk menahan getaran dan goyangan ketika mungkin atapnya itu kena beban dari air hujan ataupun terpaan angin yang kuat, itu masih cukup ya, masih cukup kuat. Tapi kalau misalnya mungkin dalam pelaksanaan penyekruannya itu cuma 2, ya wassalam teman-teman. Di sisi lain itu untuk perangkaiannya itu untuk atap yang, saya sambil duduk ya teman-teman, untuk atap yang 5 seperti ini kan notabene itu dari sudut rumah rabung, terus sudut rumah ini salur ya, kan ada besinya itu sana. Nah, berjumpa di sini nih teman-teman tuh, terus ke sini, dan ada yang ke bawah ini 1. Kok bisa gitu loh, perangkaian atap rumah limas yang segini rumitnya, terus bisa dikatakan antara kuda dengan kuda itu keliling rumah itu berkaitan ya teman-teman. Kok bisa gitu ambles, maksudnya blesek gitu ya, bahasa Jawanya itu blesek ke bawah gitu. Berarti kan itu patut dipertanyakan dari konstruksinya ya, dari konstruksi atapnya, pelaksanaan perangkaiannya itu seperti apa. Kalau yang saya pasang ini di kudanya ini, jarak antara kuda ini dengan ini menggunakan ukuran inci sekitar 36 inci jaraknya. Nah, untuk kekuatannya atau yang saya bilang itu antara kuda itu keliling rumah itu menyatu, ini teman-teman, dari tongkatnya ini loh. Nah, yang lurus itu kalau digambarkan tongkat yang lurus itu, jadi ntar ya, kalau digambarkan itu aku gambar di sini ya, ini rumah ya kan. Jadi tongkatnya itu yang aku bilang tadi itu, tongkat itu keliling rumah itu sini yang paling kecil, nanti tinggal jaraknya ya seberapa, misalkan dari sini jaraknya ke sini, jadi antara tongkat yang kecil ini ke tongkat yang lebih panjang ini jaraknya berapa itu. Nah, ini nanti di sini pun ngecilin lagi, keliling lagi, ngecilin lagi, keliling lagi, ngecilin lagi, keliling lagi, ngecilin lagi, keliling lagi gitu teman-teman. Jadi itu menyatu semua gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya nanti blesek jadi satu ke bawah gitu ya, nggak mungkin gitu loh. Nah, ini 1,
2, 3. Nah, kalau misalkan buka rumahnya itu semakin lebar, berarti untuk perangkaian kudanya itu juga harus semakin kuat ya. Sebentar aku tak nyari spidol, kayaknya ada spidol di sini. Tahu? Oh ini ada. Tapi kayaknya nggak masa ini. Nggak ada ininya. Oh ada nih. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya buka rumahnya itu semakin lebar, kalau untuk limas yang baik, limas ataupun atap biasa itu perangkaian kudanya kalau semakin lebar jadi kayak gini. Ini ke sini, ini ukur ke sini. Misalnya ini keluasannya berapa kan? Ini ke sini misalnya mau 1 meter. Nah, ini kan 1 meter. Sini 1 meter, 1 meter, sini 1 meter, 1 meter. Jaraknya ini ya 1 meter ya. Terus di siku di sini jadi biar lurus. Sini 1 meter. Sini 1 meter. Sini 1 meter. Berapa nih? 1 2 3. 1 2 3, oke. Nah, ini untuk mungkin keluasan rumah yang tidak begitu besar ya, sekitar mungkin 6 meter ataupun 8 meter. Itu cukup ke sini aja teman-teman. Sini, 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 sini. Ini ke sini. Kalau ini mau dikasih lagi juga nggak apa-apa. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini kurang ya. Ini fungsinya untuk menahan, kalau dari sini genteng, beban genteng ini untuk pegangannya dia biar nggak jatuh ke bawah itu, biar nggak melesak ke bawah itu. Ini juga, ini juga, ini. Jadi nanti kalau misalnya ada hujan yang turun dan angin, terpahan angin, maka beban yang akan diterima oleh kuda ini maka itu akan semakin berat ya. Jadi ini yang fungsinya untuk menahan biar si kudanya itu enggak ambruk melesak ke bawah. Ini. Nah ketika rumahnya mungkin buka rumahnya atau lebar rumahnya itu semakin besar, misalnya bukanya itu kita menggunakan meter aja ya, 20 meter itu kan besar banget teman-teman. Menggunakan atap limas dibagi 2, 10 meter, tengah-tengahnya ini di 10 angka 10 meter ya. Sini ini 10 meter. Belum nanti kita nyari untuk kemiringan dari atapnya ya, misalnya dari buka keseluruhannya itu 20 meter, kita mau nyari sudut kemiringannya ya, sudut kemiringannya ya ini guys, ini kita bisa juga di sini sudut kemiringannya, misalnya di gambar atapnya itu 25 atau 27 ataupun 26 gitu, atau 23, 24. Kalau misalnya 25 kita tinggal bagi 4 guys, jadi 20 ini kita bagi 4, ketemunya berarti 5 meter, jadi ke atasnya ini 5 meter. Nah nanti kita tinggal lihat di pelaksanaan perangkaiannya. Kalau misalnya kurang yakin atau kurang, wah ini pasti nanti kalau kena angin udah dikasih genteng, mungkin ada suatu getaran gitu ya, getaran, tapi getarannya itu enggak kencang banget. Kalau misalnya kurang yakin, kurang kuat, ya udah tinggal dikasih sini saja 1, jadi 5 meter bagi 2 misalnya ya, berarti kan 2,5 meter, dikasih palang di sini, mungkin ketemunya nanti ketemunya di sini, atau mungkin nanti ketemunya di sini, nggak apa-apa dikasih lagi palang ke sini. Untuk
biar si kudanya ini kuat gitu. Kalau nanti ketinggian 7 meter, sininya mungkin 7 meter atau 8 meter, ya dikasih lagi gitu, mau dibagi 2 atau dibagi 3 nggak masalah. Atas ini dibagi 1 lagi AC, 1 lagi AC, nanti di atas sendiri mau dikasih kecil pun nggak apa-apa. Jadi biar si atapnya itu kuat teman-teman. Nah, ini penjelasan menurut saya yang pernah saya alami ya. Yang pernah saya alami itu merangkai kuda seperti ini, yang paling tinggi itu ininya, yang paling tinggi itu 15 kaki. 15 kaki. Kalau misalnya 1 kaki itu dilarikan ke sentimeter itu sekitar 30 cm. Ya udah tinggal dikalikan aja 15 kali 3. 15 kali ya 514, berarti sekitar 4,5 meter tingginya. Sekitar 4,5 meter. Yang saya lakukan itu ya di sininya itu saya bagi 2 teman-teman. 4 meter berarti kan 2 meter, 25. Ya udah sini 2 meter, 25 tarik ke sini bagi 2 kan, ketinggiannya ini bagi 2 kan, tarik ke sini, sini kasih lagi ke sini, jeret. Jadi atapnya itu kuat, kokoh, nggak mungkin akan belesak ke bawah kayak gini teman-teman. Kalau atapnya limas ya, apalagi limas kan seperti ini, konstruksi dari samping kan limas seperti ini guys. Kan seperti ini kan, jadi ini untuk rabung ya, ini untuk pandangan samping ya guys. Itu nggak mungkin kan di tengahnya itu udah ada tongkatnya ini teman-teman. Ini tongkatnya, belum lagi di sini. Ini untuk pandangan samping guys. Itu nggak mungkin akan jatuh belesak ke bawah, itu sangat tidak mungkin kalau perangkaiannya itu benar. Nah, untuk pandangan atasnya rumah limas itu seperti ini, petak, tinggal persegi atau persegi panjang terserah. Seperti ini guys, atapnya itu itu limas seperti ini. Ini sudah ada topangannya ke sini, yang ini ke sini, ini untuk rabung. Terus di bawahnya nanti masih ada tongkat ininya. Nah, mungkin akan belesak jadi satu ke bawah guys, kalau perangkaiannya itu benar. Kejadian atap yang belesak jadi satu ke bawah itu sudah pasti perangkaiannya itu tidak benar guys. Nah nih, ini mungkin gak sih akan belesak jadi satu ke bawah, rubuh gini ke bawah gini ya, set, itu nggak mungkin guys. Jadi ya sangat disayangkan sekali lah ada kejadian seperti itu. Ketika ada kejadian atapnya itu belesak ke bawah menjadi satu, itu membuat orang akan membuat rumah dan ingin menggunakan baja ringan itu menjadi takut teman-teman. Wah, nanti saya buat rumah sudah mahal-mahal bikinnya, pakai genteng, pakai baja ringan, yang mungkin nantinya saya berpikir akan tidak melakukan perbaikan untuk kedepannya ya, untuk atapnya. Nah ini kok malah belesak kayak gini, bahaya dong. Jadinya saya takut membuat rumah dengan konstruksi baja ringan. Pengambilan ukurannya itu antar kuda dengan kuda, yang seharusnya maksimalnya itu 1 meter, mereka lebihkan jadi 1,20 meter, 1,30 meter. Nggak boleh guys, ukuran maksimalnya ya ini 1 meter atau 90 cm. Kalau menggunakan kaki itu sekitar 3 kaki. Kalau mereka lebihkan ya sudah berbeda, lain cerita lagi. Kekuatan dari si atapnya itu ini akan berkurang lagi gitu loh.
sedangkan akan menopang beban yang berat dari si gentengnya itu. Misalnya dalam keadaan tidak hujan, si atap ini menopang mungkin sekitar 1 ton. Nanti dalam kondisi hujan dan angin yang lebat itu 2 kali lipat guys, jadi 2 ton bahkan lebih. Ini sebenarnya walaupun terlihat tidak bergetar, ketika ada angin ya, ketika kita naik ke atas ada angin kencang, itu kerasa guys, ada getaran sedikit, tapi nggak kencang gitu loh, getarannya lembut kayak gini, tapi tuh lembut banget gitu, jadi nggak terlalu berasa gitu. Sama gitu, semua atap itu yang menggunakan genteng pasti akan terjadi seperti itu ya, baik kayu ataupun baja ringan itu akan sama, karena atap itu kan segitiga ya, segitiga kayak gini lah, itu pasti akan tertabrak angin gitu loh. Kalau anginnya kenceng ya berarti dia akan agak sedikit bergetar karena kena angin itu. Maupun kayu maupun baja ringan itu sama, cuman kelebihan baja ringan ini untuk 30 tahun, mungkin untuk 50 tahun ke depan itu tidak akan melakukan sebuah perbaikan ketika konstruksinya, dalam perangkaiannya, dalam pelaksanaannya itu benar, nggak akan mungkin gitu. Atap yang kayak gini, tongkatnya udah disiku kanan kiri kesana kesini melesek jadi satu, itu dari mana ceritanya kalau bukan dari pelaksanaan rangkaiannya yang tidak benar ya guys. Ini mungkin sedikit pencerahan ya buat teman-teman yang mungkin buat teman-teman yang mungkin masih takut akan menggunakan baja ringan ya. Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya pembahasannya. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja tulis di komentar, langsung tulis di komentar aja. Yang di tulangan atas, yang nyatu sama tulangan atas, mungkin dari situnya juga bisa guys, karena di situnya mungkin cuma dikasih skru 2 dan pemasangan woplaknya itu tidak benar, masih kendor tip main hantam aja, bisa juga. Memang harus teliti benar-benar gitu. Sama kayu juga kayak gitu, kayu musuh beton itu pasti pasang woplak guys, harus kenceng pasang gitu. Oke ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu karena saya juga mau istirahat, mau makan. Sampai jumpa lah ya di video berikutnya. Mungkin kalau ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tinggalkan like-nya. Kalau tidak suka silahkan dislike saja. Mungkin ketika kalian berpikir bahwa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.